verifikasinya ini nggak jelas dan tiba-tiba muncul gitu nama Pak Hasto dan abolisi Pak Tom yang ini akhirnya publik menanyakan ini apakah ini jadi alasannya adalah alasan politis semata atau ada alasan hukum atau alasan kemanusiaan di balik pemberian amnesti dan abolisi ini. Kewenangan atau hak pemberian abolisi dan amnesti ini karena tadi dampaknya sungguh besar, dia bisa mempengaruhi sistem peradilan pidana. Jika tidak digunakan dengan hati-hati, maka bisa jadi pulang-pulang koruptif dan politisnya bisa jadi begitu besar seperti itu. Halo Sobat Sore, selamat datang di podcast Senin Sore, ngobrol sore seru sambil nyantai. Halo semuanya, aku Farah, dan kembali lagi di episode kali ini kita akan membahas terkait dengan social and legal issue yang lagi happening. Lebih tepatnya kita akan kupas tuntas terkait dengan pemberian amnesti kepada Pak Hasto dan abolisi kepada Pak Tom Lembong. Untuk membahas hal itu lebih lanjut, tentunya aku nggak sendiri karena sudah bergabung dengan aku di studio Mas Ove Syaifuddin, peneliti dari ICGR. Halo Mas, selamat sore. Sore. Kabar baik Mas hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke, nah seperti yang udah aku bilang tadi ke Sobat Sore nih Mas, kita akan membahas terkait dengan pemberian amnesti dan juga abolisi yang dari Presiden dan disetujui juga ya oleh DPR. Lalu apakah sebenarnya semenjak pemberian itu berarti Tom Lembong dan juga Hasto ini sudah bebas ya Mas ya? Ya, akibat hukum yang ditimbulkan dari pemberian amnesti dan abolisi sendiri, pada akhirnya baik Tom Lembong maupun Pak Hasto dia tidak lagi bisa lanjut proses hukumnya dan kalau untuk Pak Hasto sendiri berarti dia pemidanaannya itu dianggap tidak ada, seperti tidak ada kesalahan gitu karena dihapuskan. Oh berarti seperti pemutihan gitu ya Mas? Betul. Ya? Oke. Nah, kalau misalkan kita ngomongin prosedur nih, prosedur yang ideal itu seperti apa sih? Kalau misalkan ingin memberikan amnesti dan juga abolisi menurut hukum Indonesia, dan apakah pemberian prosedur yang sudah dilakukan oleh DPR ini, yang dalam arti pemberian amnesti dan abolisi kepada Tom Lembong dan Hasto ini sudah sesuai, Mas? Ya, kalau kita bahas soal amnesti dan abolisi kan sebenarnya dasar hukumnya ada di konstitusi itu pasal 14 dan ada aturan turunannya di undang-undang darurat. Kita bisa lihat pada dasarnya sebenarnya amnesti dan abolisi ini merupakan kewenangan dari presiden itu sendiri yang dia perlu dimintakan pertimbangan dari DPR, Dewan Perwakilan Rakyat gitu. Tapi sebagai hak dia juga kita bisa lihat sebagai suatu kebijakan gitu. Sehingga kalau kita lihat dia sebagai suatu kebijakan maka perlu dijelaskan penyebabnya, alasan-alasan yang mendasari pemberian amnesti dan abolisi ini. Kalau kita lihat kemarin tanggal 31 Juli gitu tepatnya ya di DPR itu disampaikan ada perwakilan pemerintah dan perwakilan DPR seperti itu. Di situ disampaikan bahwa DPR mengabulkan gitu permintaan amnesti yang secara massal dimintakan oleh Pak Presiden begitu. Berikut juga dengan menerima juga amnesti dari Pak Hasto dan abolisi dari Pak Tom Lembong. Sehingga secara kebijakan kita, walaupun itu merupakan hak Presiden, tapi secara kebijakan alasan-alasan tersebut harus bisa dijelaskan kepada publik begitu ya. Kalau kita tarik agak jauh gitu mengenai asal mulanya pemberian amnesti massal ini kan dia berawal dari program pemerintah yang ingin mengatasi overcrowding. Iya, overcrowding. Lalu waktu itu ada sekitar kurang lebih 44.000 yang kemudian dilakukan verifikasi yang akhirnya dalam kepresnya setelah diverifikasi sekitar 1.175 atau 78 begitu ya. Yang sebenarnya kita juga gak jelas nih verifikasinya apa sih yang jadi pertimbangan akhirnya nama-nama ini yang akhirnya muncul gitu dalam amnesti. Pada dasarnya dari ICGR sendiri kita mendukung gitu ya program-program pemberian amnesti asal dia bisa dilihat transparansinya dan akuntabelnya, karena kan cita-citanya di awal itu yang ingin ditujukan dengan
mengutamakan alasan-alasan kemanusiaan, mengatasi masalah overcrowding. Namun verifikasinya ini nggak jelas dan tiba-tiba muncul begitu nama Pak Hasto dan abolisi Pak Tom yang ini akhirnya publik menanyakan ini apakah ini jadi alasannya adalah alasan politis semata atau ada alasan hukum atau alasan kemanusiaan di balik pemberian amnesti dan abolisi ini. Oke, berarti kalau dari statement Mas Ove tadi tuh ICJR juga menyoroti transparansi itu ya Mas ya. Nah sebenarnya seperti apa sih transparansi yang seharusnya dilakukan oleh para pemerintah ini? Apakah cukup dengan persetujuan DPR dan juga Kepres aja atau bagaimana nih? Ya, kalau dari ICJR sendiri melihat amnesti abolisi ini kita tidak bisa memandang sebagai hak prerogatif presiden saja, tapi dia perlu dilihat dari kacamata suatu kebijakan gitu. Jika kita bisa melihat apakah suatu kebijakan itu baik atau tidak jika dia diberikan penjelasan yang jelas juga apa yang melatar belakangi suatu kebijakan tersebut. Nah, dalam kasus pemberian amnesti Tom Lembong dan Pak Hasto ini, abolisi bagi Tom Lembong dan amnesti bagi Pak Hasto ini justru tidak tergambar gitu alasan-alasan di belakangnya yang mendasari gitu apa yang mendasari bagi presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi ini. Kalau dari ICJR sendiri kita mengharapkan adanya transparansi dan akuntabel. Jadi setiap list yang ada di daftar Kepres itu kita bisa tahu kenapa sih narapidana ini masuk, kenapa yang satu tidak, yang satu enggak, yang itu yang tidak tergambar dalam proses kemarin yang digambarkan di proses kemarin di mana DPR tidak menjelaskan alasan-alasan diterimanya amnesti dan abolisi itu. Beda ceritanya kalau kita bandingkan begitu ya dengan pemberian amnesti pada kasusnya Baik Nuril gitu misalnya. Di situ jelas sekali statement pemerintah dan statement DPR begitu bahwa ini ada masalah hukum yang terjadi pada perkaranya Baik Nuril di mana dia seorang korban kekerasan seksual begitu yang justru dia mendapatkan sebuah kriminalisasi dengan Undang-Undang ITE yang akhirnya statement dari pemerintah jelas, statement dari DPR jelas bahwa ini penerapan hukum yang salah. Akhirnya dia diberikan amnesti. Dan hal ini yang nggak tergambar justru di kasusnya Pak Tom dan Pak Hasto ini. Apa alasan yang melatar belakangi? Akhirnya Pak Hasto dan Pak Tom ini mendapatkan amnesti dan abolisi seperti itu. Oke, berarti transparansi yang disorot ini tuh sebenarnya alasannya pemilihan kepada amnestinya kepada Pak Hasto dan abolisinya kepada Pak Tom Lembong gitu ya Mas ya, kurang lebih ya? Iya. Oke, kalau misalkan kita lihat dari konteks hukum pidana nih Mas, kan apakah pemberian amnesti ini bisa dikatakan sebagai bentuk intervensi terhadap proses peradilan yang seharusnya itu dilakukan dengan independen gitu Mas? Iya, sebagai ini kan merupakan kewenangannya presiden ya, amnesti dan abolisi ini. Kewenangannya begitu besar, dia mampu mengintervensi sebuah sistem peradilan pidana begitu ya, yang harusnya punya dampak terhadap proses peradilan dan juga punya dampak terhadap proses pemidanaan. Sehingga dalam mengeluarkannya begitu ya, baik amnesti dan abolisi harus dengan hati-hati. Okay. Yang ini tidak tergambar alasan presiden ya dikeluarkannya amnesti dan abolisi ini tidak jelas karena kita perlu melihat karena kewenangan amnesti dan abolisi ini sungguh besar begitu ya. Dia harus menjadi sebagai tools terakhir begitu ya ketika sistem peradilan pidana gagal gitu ya menjawab masalah yang timbul dalam peradilan pidana seperti tadi kasus Baik Nuril di mana kita melihat adanya kesalahan penerapan hukum, maka amnesti bisa diberikan sebagai jalur urgensi gitu ya, perlunya intervensi langsung sehingga itu menjadi jalan keluar yang perlu diperhatikan penerapannya gitu. Kita nggak bisa
walaupun itu sebagai hak presiden, tapi juga hati-hati dalam mengeluarkannya seperti itu. Oke, tadi Mas sempat bilang jalur urgensi gitu ya. Kalau menurut Mas sendiri nih, apakah si kasus Hasto dan Patung Lembong ini termasuk ke dalam yang urgensi yang harus harus dikeluarkan keputusannya dari presiden gitu, Mas? Ya, pada akhirnya karena tidak pernah keluar alasan yang jelas ya gitu ya, yang justru narasi yang dibangun oleh pemerintah kan bahwa ini untuk kepentingan bangsa, bahwa ini untuk rekonsiliasi dan sebagainya, yang kita juga nggak tahu indikatornya apa untuk kepentingan usaha bangsa itu, yang akhirnya ya kita melihatnya ini jadi keputusan politis semata. Ini bisa dianggap sebagai intervensi dalam sistem peradilan pidana itu yang harusnya dia dijauhi dari kepentingan politik seperti itu. Oke, nah kalau misalkan kita lihat di kasus ini kan tokoh-tokoh politik ini berarti mendapatkan pengampunan gitu kan ya Mas ya. Lalu bagaimana sih ICJR ini melihat potensi ketidaksetaraan jika tokoh-tokoh ini mendapat pengampunan sementara masyarakat biasa itu tetap menjalani proses hukum seperti biasanya gitu? Ya, yang penting dari ICJR sendiri itu adalah transparansi dan akuntabilitas dari suatu kebijakan gitu ya. Apa fungsinya transparansi dan akuntabilitas? Supaya tidak terjadi diskriminasi itu. Jadi kok bisa ada satu perkara yang dia sama tapi itu tidak terjadi ya gitu. Terjadi di narapidana yang lain begitu. Makanya ICJR sendiri dari awal mengusulkan karena kewenangan ini terlalu besar, ICJR sendiri menyarankan bahwa perlu adanya aturan lebih teknis lagi, adanya indikator-indikator, kriteria-kriteria yang jelas dalam kewenangan atau hak pemberian abolisi dan amnesti ini, karena tadi dampaknya sungguh besar, dia bisa mempengaruhi sistem peradilan pidana. Jika tidak digunakan dengan hati-hati, maka bisa jadi pulang-pulang koruptif dan politisnya bisa jadi begitu besar seperti itu. Oke, kan dampaknya juga besar nih Mas, pasti ada resikonya ya, ke depannya itu seperti apa? Kalau menurut Mas sendiri nih dalam konteks reformasi hukum, resiko panjang apa nih yang akan terjadi jika pemberian amnesti dan abolisi ini dilakukan tanpa kriteria yang jelas gitu, dan terbuka juga kepada publik, transparansi yang tadi Mas bilang itu? Iya, yang tadi saya bilang kan amnesti dan abolisi ini perlu dipandang sebagai tools urgensi begitu ya. Dia adanya kepentingan yang urgent gitu ya. Ketika sistem peradilan pidana itu tidak bisa tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada begitu. Misalnya tadi ada kesalahan terhadap putusan pengadilan. Begitu juga misalnya ada kasus-kasus yang misalnya dia seharusnya bukan pidana terus tapi justru malah perkara pidana, justru malah dikenai pidana. Ataupun juga perkara-perkara lain yang harus misalnya perbuatan ini harusnya tidak lagi dipandang sebagai suatu perbuatan pidana tapi malah justru dipidana. Nah, hal-hal ini dikhawatirkan begitu ya ketika pertimbangan-pertimbangan dari amnesti dan abolisi itu begitu politis, justru mengganggu independensi dari perbaikan hukum itu sendiri. Karena ketika kita tidak melihat kriteria-kriteria yang tepat dan indikator-indikator yang tepat terhadap masalah-masalah hukum yang ada, dan kita mengambil istilahnya jalur singkat begitu ya dengan pemberian amnesti dan abolisi, masalah dalam sistem peradilan pidana ini akan tetap ada begitu. Nah, tadi kan Mas juga sempat mention ya kalau pemberian amnesti dan abolisi ini seperti ada potensi kepentingan politisi semata gitu ya Mas ya. Nah, seberapa besar sih sebenarnya pengaruh politik dalam kasus ini Mas? Kalau menurut temuan dan juga analisis teman-teman di ICJR, apakah ini juga mencederai agenda reformasi hukum Mas? Ya, kalau kita lihat dari tujuan awalnya kan ini sebenarnya pemberian amnesti massal ini kan dia dari program pemerintah begitu ya yang ingin mencoba mengatasi overcrowding. Lalu dari program tersebut akhirnya dibikinlah sebuah indikator gitu ya. Kira-kira
perkara-perkara seperti apa sih yang dia perlu diberikan amnesti begitu. Ada misalnya perkara-perkara terkait terkait kemanusiaan, misalnya terpidananya sudah cukup tua gitu sehingga dia perlu dirawat lebih lanjut, ataupun ada ada terpidana yang dia punya penyakit yang itu tidak bisa diatasi di lembaga pemasyarakatan dan dia perlu dirawat di luar, ataupun misalnya dalam perkara-perkara narkotika gitu ya yang dirasa intervensi pidana itu tidak tepat gitu. Terus ada perkara-perkara penghinaan presiden dan ada juga perkara-perkara makar tanpa senjata yang politisasinya begitu dimensi politiknya begitu kuat begitu ya, sehingga ini yang tadinya merupakan indikator yang dijadikan program pemberian amnesti massal. Lalu kok tiba-tiba di situ ada nama Pak Hasto muncul sebagai penerima amnesti yang itu sudah keluar begitu ya dari track awal yang ingin untuk mengatasi overcrowding dengan kriteria yang tadi sudah ditentukan begitu. Saya juga masih ingat di dalam sebuah interview begitu ya, Pak Menkum juga menjelaskan bahwa narapidana korupsi itu bukan dari penerima pemberian amnesti massal ini. Justru kok di akhir kita justru bertanya-tanya kok justru ada nama Pak Hasto begitu ya muncul dalam pemberian amnesti massal ini. Berarti memang Pak Hasto ini seharusnya tidak mendapatkan ya mungkin ya Mas ya, karena tidak termasuk dalam kategori itu ya. Oke, nah kalau misalkan di rilis itu kan ICJR juga menyebutkan kalau amnesti ini justru mengaburkan fokus utama dari reformasi hukum. Boleh dijelaskan maksud dari mengaburkan reformasi hukum ini seperti apa, Mas? Iya, karena tadi di awal bahwa amnesti dan abolisi ini kan sebagai tools urgensi begitu ya, karena ada masalah dalam sistem pidana yang dia perlu segera untuk diselesaikan, maka abolisi dan amnesti ini menjadi jalan keluar. Tapi untuk mengatasi permasalahan tersebut, kita nggak bisa semata-mata memandang ini sudah selesai gitu dengan diberikannya amnesti dan abolisi. Perlu ada tindak lanjut lain, yaitu misal merespon perubahan legislasi gitu. Kayak misalnya tadi tujuan awal dari pemberian amnesti yang sekarang kan untuk mengurangi overcrowding begitu ya. Apakah dengan diberikan amnesti dan abolisi masalah overcrowding terselesaikan? Kan tidak. Kita perlu mencari terlebih dahulu apa sih penyebab dari overcrowding gitu. Yang kita tahu penyebab dari overcrowding itu adalah overkriminalisasi dan penggunaan penjara yang berlebihan. Maka solusi yang perlu dibangun apa? Maka pemerintah harus dorong gitu ya penguatan alternatif pemidanaan gitu ya. Ketika kita bicara alternatif pemidanaan, maka kita butuh lembaga asesmen gitu. Kita perlu melihat bahwa ketika kita mempidana seseorang, itu kita tidak hanya melihat faktor perbuatan, tapi juga faktor karakteristik pelaku. Yang apakah sebenarnya pelaku ini lantas perlu dijatuhkan pidana penjara atau tidak. Dan kalau kita ngelihat risetnya, penerapan alternatif pemidanaan misalnya, kita lihat di Belanda gitu ya, yang dia sangat investasi terhadap penerapan alternatif pemidanaan gitu, di kerja sosialnya mereka angka residivis itu menurun hingga 60%. Dan itu kita tahu residivis itu juga menjadi penyebabnya overcrowding, karena mereka yang telah keluar dari lapas melakukan tindak pidana lagi justru balik lagi ke lapas, yang itu bikin overcrowding. Dan itu tidak selesai dengan hanya diberikan amnesti maupun abolisi tadi. Begitu juga kita perlu melihat perkara-perkara apa aja sih yang paling banyak begitu ya menjadi penyebab dari overcrowding ini. Kalau kita lihat datanya, maka yang paling banyak itu sebenarnya perkara-perkara narkotika, dan mayoritas adalah pengguna narkotika. Maka pemerintah perlu juga merespon terkait perubahan legislasi di undang-undang narkotika itu sendiri. Kita nggak bisa lagi menggunakan instrumen pidana terhadap pengguna narkotika yang untuk kepentingan pribadi. Yang harusnya pengguna narkotika itu
menggunakan intervensi kesehatan dengan basis kebutuhan begitu ya. Oke, kan tadi banyak banget nih ICJR tuh menyoroti dan juga mengkritik ya Mas ya. Langkah konkret apa nih yang diusulkan oleh ICJR agar pemberian amnesti dan abolisi ini tuh tidak disalahgunakan di masa depan? Apakah perlu merevisi undang-undang atau membuat SOP baru? Gimana Mas? Ya, dari ICJR setidak-tidaknya ada dua hal ya. Yang pertama perlu adanya indikator gitu yang jelas ya terkait pemberian amnesti dan abolisi supaya ini tidak menjadi hal-hal yang bersifatnya politis tadi. Bisa jadi dengan alasan-alasan kemanusiaan tadi, kalau misalnya terpidana sakit dan fasilitas pemasyarakatan nggak mencukupi, ataupun juga ada salah penerapan hukum, putusan pengadilan yang tidak tepat begitu ya. Ataupun juga misalnya tindak pidana yang harusnya dia bukan dipandang sebagai perbuatan pidana lagi gitu ya. Misalnya kayak kasus-kasus makar yang sering kali itu sebuah ekspresi politik gitu ya, tapi dia malah justru dikenakan pasal makar yang penerapannya justru tidak tepat begitu ya. Okay. Yang kedua adalah tadi merespon dengan perubahan legislasi gitu. Kalau misalnya narasi yang beredar gitu ya dalam kasus Tom Lembong itu kan katanya ada tekanan-tekanan politik, ada kasusnya ini dipolitisasi begitu ya. Maka pemerintah meresponnya tidak sekedar hanya dengan memberikan abolisi terhadap Tom Lembong, tapi bagaimana membuat aparat penegak hukum ini menjadi lembaga yang independen begitu. Misalnya sekarang lagi rame soal bahas KUHAP begitu ya. Bagaimana membangun mekanisme check and balances di antara aparat penegak hukum yang akhirnya ketika mereka bisa saling mengawasi, independensi aparat penegak hukum itu sendiri juga akan terjaga begitu. Jadi dua hal tadi yang perlu menjadi titik utama gitu ya dalam pemberian amnesti dan abolisi ini. Oke nih, untuk pertanyaan penutup nih Mas, kalau ICJR diberikan ruang untuk terlibat dalam reformasi sistem pemidanaan, apa 3 hal pertama yang harus dibenahi dari apa yang telah dilakukan hukum di Indonesia ini? Ya, kalau kita bilang apa sih masalah utama dalam sistem peradilan pidana begitu ya, pasti kita nggak jauh-jauh dari overcrowding, karena itu merupakan isu menahun yang nggak selesai gitu ya dari tahun-tahun lalu sampai sekarang. Maka perlu adanya investment bagi pemerintah gitu ya untuk melakukan penguatan terhadap alternatif pemidanaan gitu. Bagaimana aparat penegak hukum dia perlu melihat apakah jika perbuatannya kecil gitu ya, perbuatan ringan yang ini sebenarnya tidak perlu sampai di penjara begitu. Maka alternatif pemidanaan itu yang perlu didorong begitu. Selanjutnya juga mengenai perubahan legislasi di undang-undang narkotika tadi yang harusnya basisnya itu untuk pengguna narkotika itu dia bukan instrumen pidana yang dilakukan tapi instrumen kesehatan. Karena kalau kita lihat datanya di UNODC begitu ya, sebenarnya 9 dari 10 pengguna narkotika itu hanya satu yang perlu diberikan intervensi gitu ya, diberikan rehabilitasi dan semacamnya. Jadi tidak tepat menggunakan instrumen pidana untuk pengguna narkotika. Yang terakhir, yang pasti yang lagi ramai sekarang soal perubahan KUHAP gitu ya, dimana kita tahu KUHAP kita itu umurnya sudah sangat tua begitu ya, dan perlu diperbaiki gitu, yang perlu merespon kondisi-kondisi sekarang gitu, dimana satu institusi punya kewenangan yang begitu besar tanpa diawasi, punya pengawasan yang cukup, yang akhirnya menghambat proses penegakan hukum itu sendiri begitu. Oke, nah itu dia Sobat Sore, 3 hal yang perlu dibenahi menurut Mas Ove dari ICJR terkait dengan sistem pidana di Indonesia. Nah kalau Sobat Sore dikasih kewenangan untuk memperbaiki sistem pidana di Indonesia, apa nih yang akan Sobat Sore lakukan? Boleh banget tulis ya di kolom komentar. Dan terima kasih Mas Ove sudah hadir di podcast Senin Sore. Senang untuk
mendapatkan insight-insight baru. Untuk Sobat Sore, jangan lupa juga untuk like and subscribe YouTube channel Podcast Senin Sore. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat sore.